Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi kita di dalam renungan harian kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau karena membimbing kami dan melindungi kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan diri kami kepadamu, pimpin kami agar kami mengerti firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini saudara-saudara adalah surat yang kedua. Yang ayat renungan kita dalam 2 Petrus 3 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutuliskan kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Tangan Petrus tidak dilatih untuk menulis, tetapi dilatih untuk membaiki jala. Budak-budak lelaki di sekitar danau itu telah menghabiskan jauh lebih banyak masa menaiki perahu daripada berada dalam bilik darjah. Mungkin Petrus merasa jauh lebih selesa dengan sebatang joran di tangannya daripada sebatang pen. Akan tetapi, sejak Tuhan memanggilnya dan saudaranya Andreas untuk mengikuti dia menjadi penjala manusia, Petrus telah diajar oleh guru yang paling agung dunia. Setiap hari dia akan berjalan dan bercakap dengan Yesus, dan setelah 3,5 tahun dia menjadi graduan dan sekarang memegang kedudukan sebagai pemimpin kepada jemaat baru. Jika kita tidak mempunyai dua pucuk surat seperti Petrus, tidak banyak yang kita dapat tahu daripada Injil atau buku kisah para rasul tentang apa yang dia pikirkan tentang berkenan dengan jemaat-jemaat. Mungkin hampir setiap penghujung masa pelayanan, Tuhan telah memberikan inspirasi kepada Petrus untuk mengambil pen dan menulis kepada semua generasi di masa depan hikmat yang telah dia pelajari, hikmat yang dia sudah pelajari, daripada masa bersama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan Petrus mempelajari hikmat daripada yang Yesus ajarkan. Dia sampaikan kepada semua orang. Jadi pada kita semua pada saat ini, hari ini saudara-saudara, ingat kembali. Sebelum kita dibaptiskan, kita belajar firman Tuhan. Kita belajar buku Roh Nubuat. Jadi, kita bersama-sama pada saat ini untuk mengerti, untuk memahami, dan juga untuk memberi firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Kita sampaikan firman Tuhan kepada setiap orang yang kita ketahui ataupun kita tidak kenal. Kita sampaikan itu agar mereka juga mengerti, agar kita dapat mengetahui dengan lebih baik lagi. Jadi, saya ingin katakan kepada kita, Petrus terutama prihatin membantu para anggota jemaat untuk mempunyai pengertian yang murni. Petrus tahu dengan baik dalam hati dan pengalamannya sendiri bahwa pemikiran yang benar akan menuntun kepada perbuatan yang benar. Dosanya sendiri berkenan dengan penyangkalan terhadap Yesus sebanyak 3 kali. Inilah akibat daripada pemikiran yang salah tentang siapa juru selamat itu dan apa yang dia mampu lakukan. Pemikiran yang benar dan baik selalu bermula dengan kerendahan hati yang besar. Hanya melalui kehadiran Tuhan yang berterusan dalam hidup kita, saat demi saat barulah kita dapat dilindungi dari jerat setan tentang pemikiran yang tidak murni dan tarikan dunia. Mari kita seperti Petrus menginspirasikan suatu sama lain pemikiran yang sehat melalui pikiran, kata-kata, perbuatan, makna hidup dan hubungan kita dengan orang lain menjadi suatu kenikmatan bagi kehidupannya. Jadi saudara-saudara, seperti pelajaran kita kemarin, saya katakan, jangan kita hanya menunjuk orang, dia yang layak untuk melaksanakan pelayanan. Tapi firman Tuhan kita pada saat ini, mari kita tunjukkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita, diri kita, kepada semua orang. Jangan hanya kita menunjukkan keburukan, tapi tunjukkan kasih Tuhan. Kalau kita mau berubah, kita minta Tuhan yang mengubahkan.
Karena kalau kita berusaha untuk diri sendiri, pasti susah untuk mendapatkannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, maukah saudara berubah untuk memuliakan nama Tuhan? Kalau saudara mau, dekatkan diri kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dari seorang penjala ikan, menjadi penjala manusia. Jadi Petrus dapat menjadi penjala manusia karena dia mempelajari firman Tuhan daripada Yesus. Dia sampaikan kepada semua orang, dan kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti yang Petrus lakukan. Kiranya kita diberkati firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami bukan hanya dapat mendengar dan mengerti, tapi kami juga mendapat satu nasihat melalui firman Tuhan, bagaimana Petrus ini dapat berubah menjadi seorang penginjil yang berhasil karena Tuhan yang memimpin dia. Dan Petrus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh perkara yang tidak baik. Begitu juga dengan diri kami serahkan. Walaupun kami sudah lama menjadi anggota umat Tuhan, tapi kalau kami belum menjadi penjala manusia, ajar kami menjadi penjala manusia ya Tuhan. Bukan hanya mulut yang bekerja, tapi tangan, tubuh, mata kami juga bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.